Ibu bapak, saudari-saudara, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, para suster, para bruder yang dimuliakan. Saya tertegun melihat di TikTok dan juga di aneka platform media sosial bahwa seekor itik begitu telaten memberikan makanan kepada ikan di kolam, dan ikan itu ngantre minta disuap oleh itik itu. Saya tidak tahu apakah itu pekerjaan AI, tapi tampaknya memang real. Dan sekarang makin banyak konten-konten yang menunjukkan kehebatan binatang. Misalnya anjing bisa merawat anak kucing, dan sebaliknya. 2 hari yang lalu saya kaget melihat di akun ponakan saya, anaknya 4 atau 5 tahun begitulah, bermain-main dengan anak tikus. Mamanya hanya mengingatkan, hati-hati deh, nanti digigit katanya, tetapi tidak membuang tikus itu. Dan anak itu tenang aja, kadang-kadang diangkatnya ekor itu, tetapi kadang-kadang dipegang lalu ditempelkannya ke pipi. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan pertama tadi kita mendengar Yesaya menubuatkan akan muncul tunggul dari pokok, muncul tunas dari tunggul Isai. Isai itu adalah keturunan itu Raja Israel yang kedua. Dari sana akan terus mengalir keluar keturunan sampai Daud dan akhirnya Yesus. Mengapa dikatakan tunggul? Karena memang garis keturunan itu sempat hampir punah, hampir lenyap. Isai kelihatan sudah tua renta, tak ada lagi bisa diharapkan daripadanya. Tetapi dari yang nyaris tak ada lagi kehidupan, muncul tunas baru, dan itu dengan mudah dipahami oleh kita orang Kristen. Yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus. Dan jika pemimpin itu datang, kata Yesaya, ia akan membawa perdamaian. Perdamaian akan tercipta dengan sendirinya jika ada keadilan. Maka dengan indah sekali dilukiskan oleh Yesaya bagaimana binatang-binatang buas yang selalu memangsa satu sama lain tiba-tiba ramah lingkungan dan tidak melihat binatang lain sebagai mangsa. Anak singa bermain-main dengan anak domba, macan tutul berbaring di samping kambing, dan demikian singa tiba-tiba berubah sifat, ikut lembu makan jerami. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang kalau Tuhan hadir dan meraja, kedamaian akan merasuki bukan hanya hati manusia, tetapi semesta. Anak yang main-main dengan tikus itu ya tidak digigit tikus, karena tikus itu melihat ini anak, tidak mencelakakan dia. Anak itu ya hanya sekedar bermain, tapi dalam hatinya juga tidak ada sikap mau membunuh, main kekerasan. Begitu maka bisa antara dia dengan tikus itu dan tidak saling menyakiti dan tidak saling membantai.
Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul dalam bacaan Injil yang diwartakan tadi, kita mendengar Yohanes Pembaptis tampil dengan suara lantang dan mendesak agar semua pendengarnya bertobat, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Seruan pertobatan sangat mendesak, sebab tidak seorang pun patut menyambut Mesias jika hidupnya penuh dengan segala kekacauan, kegelisahan, pertikaian, kekerasan. Sebab Mesias ini akan menghakimi serta memurnikan umatnya seperti biji gandum yang bersih dipisahkan dari sekam, dan sekam akan dibuang ke api yang tak terpadamkan. Ibu bapak, saudari-saudara, adik-adik, para suster dan para bruder yang dikasihi Tuhan, tidak ada satu orang pun yang tidak perlu lagi bertobat. Bahkan orang yang baik dan yang sudah kudus pun merindukan pertobatan. Karena apa? Mereka memang tidak berbuat dosa, tetapi mereka merasa belum cukup mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Memang tidak lagi menimbulkan perpecahan, kegaduhan, permusuhan, pertikaian, dan segala perbuatan yang merugikan orang lain. Tetap apalagi kita semua sudah cukup mencintai, tetapi mungkin belum maksimal mengasihi. Sebab mencintai itu pada umumnya kita pakai untuk ungkapan perasaan dan emosi antara pasangan, antara orang tua dan keluarganya. Tetapi mengasihi itu melampaui batas-batas tersebut, tidak lagi melihat kedekatan hubungan darah, tetapi dengan semua orang. Kita bisa mencintai semua orang, tetapi tidak dapat mencintai setiap orang, karena cinta itu lebih khusus, ikatan emosi dan kasih sayang. Karena itu umat beriman yang terkasih, pertobatan yang tampaknya mendesak kita lakukan adalah, sekali lagi, kita bukan perusuh, bukan penimbul atau pelaku huru-hara, tetapi mungkin kita belum cukup mengusahakan kedamaian dan perdamaian. Dan kedamaian itu akan tercipta, apalagi damai sejahtera akan hadir kalau ada keadilan. Mari kita sisa 2 minggu sebelum Natal mengupayakan hal-hal yang disuruhkan oleh Yohanes Pembaptis tadi, agar kita kedapatan memang patut merayakan Natal nanti. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan segala kebaikannya kepada kita.